Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasiswa Istiqamah dengan NIM channel 121515. Berikut adalah mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya mengambil usaha jasa laundry. Berikut videonya. Baik, saya memilih jasa laundry, usaha jasa laundry ini karena di era masyarakat yang mungkin sibuk akan pekerjaan dan urusan yang lain sehingga tidak sempat mencuci pakaian mereka sendiri. Nah, kami menyediakan jasa laundry agar jauh lebih membantu, seperti permintaan akan layanan yang efisien, persaingan dalam membuka usaha jasa laundry, pertumbuhan dan perkembangan usaha, kebutuhan masyarakat akan layanan laundry, teknologi dalam usaha. Terus adapun visi agar dapat menyediakan menjadi usaha laundry yang profesional, menyediakan jasa laundry yang cepat, bersih dan murah, memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kualitas pelayanan yang baik dalam memperhatikan hasil dari proses laundry. Adapun misi menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas kekayaan produk, proses, dan menyediakan pelayanan yang dapat menjemput ke rumah atau lokasi konsumen. Baik, segmentasi pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan kesibukan masyarakat yang tidak banyak untuk mencuci pakaian mereka sendiri, mungkin karena sibuk bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari. Meningkatkan kesadaran atas kebersihan mereka. Peduli kepada lingkungan, mencari jasa laundry. Strategi pemasaran seperti menentukan target pasar terlebih dahulu agar terarah dan efisien. Yang kedua, menawarkan layanan yang menarik berkualitaskan usaha, seperti menyediakan layanan laundry seperti gaun, studi atau sepatu menyetrika, dan mencuci sepatu karpet yang menarik. Laundry dan kilat menawarkan layanan tambahan seperti mencuci boneka, cleaning, dan menggunakan deterjen pewangi yang berkualitas. Terus memberikan pelayanan terbaik, ramah dan sopan terhadap konsumen, dan juga melakukan riset pasar terhadap adaptasi tren yang Terus yang ketiga itu operasional usaha, menentukan tata letak yang baik, pisahkan area penerima dan melakukan penyucian di tempat yang lain, seperti pisahkan tempat pakaian yang kotor dan sudah yang dicuci. Terus yang kedua, memilih peralatan laundry yang berkualitas dan tahan lama, memiliki peralatan laundry yang baik yang tahan lama digunakan dalam jangka waktu panjang ke depannya. Yang ketiga, proses laundry yang standar dan efisien. Yang efisien seperti alat-alat yang digunakan serta bahan untuk mencuci itu yang berkualitas. Menyediakan stok kebutuhan usaha, menyediakan seperti deterjen atau pewangi, bahkan pelembut, menyediakan untuk stok jangka panjang. Memiliki staf dan sistem pembayaran, memiliki staf sendiri, sistem pembayaran dipisahkan dari mesin dan juga tempat penyucian pakaian. Yang selanjutnya, kemampuan pemasaran, pemeliharaan, evaluasi dan perbaikan. Bagaimana cara kita melakukan pemasaran terhadap usaha kita dan pemeliharaan peralatan yang dipakai dalam pencucian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM yang efektif sangat penting bagi kesuksesan usaha jasa laundry. Karyawan yang terampil, terinovasi, bekerja dengan baik adalah kunci memberikan layanan pelanggan yang excellent dapat mencapai tujuan bisnis, yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, melakukan kinerja kepatuhan terhadap hukum, komunikasi dan motivasi, memberikan komunikasi yang baik terhadap karyawan yang akan terseleksi nantinya, dan memotivasi mereka untuk bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus dijaga. Dan adapun rancangan anggaran untuk mencapai tujuan bisnis, kami melakukan kinerja karyawan yang baik dan efisien serta mengembangkan usaha. Modal awalnya itu biaya sewa tempat 6 bulan yaitu 20 juta, peralatan laundry 60 juta seperti peralatan mesin cuci, alat setrika, alat pengering dan rak-rak baju, dan serta plastik-plastik yang akan digunakan nanti. Terus modal kerja 2 bulan yaitu 2.500.000 awal modal kerja. Terus renovasi ruangan, renovasi apakah kita akan melakukan perubahan seperti mencat ulang atau memperbaiki atap-atap yang bocor. Terus promosi awal, melakukan promosi
seperti memprint kertas, terus memprint baliho untuk menempelkan di jalan. Terus yang selanjutnya itu izin usaha, melakukan adanya surat izin mendaftarkan usaha dagang kita ke tempat pengajian usaha. Total modal awal yaitu 79.520. Terus yang selanjutnya ada modal biaya operasi, gaji karyawan untuk 2 orang itu 4 juta, makan itu 2 juta, dan listrik dan air itu 1 juta. Dan biaya yang lain itu 500. Total biaya operasionalnya itu 7 juta. Baik, yang selanjutnya dampak ekonomi dan sosial. Dampak positif yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja, seperti menciptakan lapangan kerja bagi para masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dapat mendaftarkan dirinya ke jasa laundry kami. Terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha. Terus yang ketiga, pendapatan dan perekonomian. Masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dalam memanfaatkan usaha jasa laundry ini. Terus dampak negatifnya yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini seperti pembuangan air dan cukup banyak hasil dari pencucian pakaian kotor kami. Terus banyaknya persaingan usaha, banyaknya usaha jasa laundry yang lain yang mungkin cukup baik, dan persaingan makin bertambah sehingga masyarakat bingung akan memilih yang mana, apakah yang memilih yang lain atau usaha jasa laundry kami. Nah, yang selanjutnya adapun ancaman dan peluang. Ancamannya itu persaingan yang semakin ketat dalam bisnis laundry terhadap menjadi ancaman bagi usaha tersebut. Terus yang kedua, penurunan permintaan pasar akibat perubahan tren atau kebiasaan konsumen juga dapat menjadi ancaman bagi usaha jasa laundry. Dan adapun peluangnya, peluang pertama yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh jasa laundry tersebut meningkatkan permintaan pasar akan jasa laundry, potensi mengembangkan produk dan peluang ekspansi usaha. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kebutuhan akan jasa laundry juga dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan bisnis ini. Baik, selanjutnya strategi penguatan usaha jasa laundry kami yaitu menentukan target pasar, seperti menentukan tujuan seperti ke para mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan ibu rumah tangga yang tidak sempat untuk mencuci dan memperhatikan pakaian mereka sendiri. Terus menawarkan layanan yang berbeda seperti yang menarik, seperti menyediakan pelayanan juga pencucian boneka besar ataupun sepatu, karpet, dan gamis baju lainnya. Terus memberikan promosi dan penawaran yang menarik, seperti memberikan diskon atau penawaran pencucian melipat dan menyetrika itu satu paketnya terhadap jasa laundry kami. Terus menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti menjalin kerjasama di pihak hotel. Terus menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat usaha, memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat terhadap konsumen. Dan baik, adapun harapan usaha jasa laundry kami, semoga dengan adanya usaha jasa laundry ini dapat membantu kalangan masyarakat dalam kesibukannya dan membuka lowongan pekerja bagi orang-orang yang belum dapat pekerjaan, dapat membantu perekonomian mereka, serta semoga usaha ini dapat jauh lebih berkembang, dikenal masyarakat luas, dan dapat bersaing secara sehat tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya yaitu persiapan mental. Yang pertama, kita harus memiliki tekad yang kuat dalam bekerja, yakin terhadap diri sendiri bahwa kita dapat bekerja menjadi lebih baik dan dapat mengembangkan usaha. Dan yang kedua, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dapat beradaptasi dengan lingkungan seperti tren yang lebih maju, tren yang lebih berkembang. Terus yang ketiga, memiliki kemampuan mengelola keuangan sumber daya manusia dengan baik. Kemampuan mengelola sangat penting bagi wirausaha laundry untuk memastikan kelancaran operasionalnya, usaha mencapai keuntungan. Terus yang selanjutnya, yang keempat, dapat bekerja keras dan tekun terhadap tujuan. Bekerja lebih keras dan tekun untuk mencapai tujuan awal usaha. Terus yang kelima itu mampu menghadapi kritikan dan saran, dapat mengelola stres, dapat menghadapi saran dari orang lain apakah perlu perbaikan pelipatan pakaian ataupun pewangi mau
mengganti dan menyediakan parfum untuk agar pakaian itu dapat lebih harum dan lebih bersih, serta deterjen yang digunakan cukup baik dan efisien. Terus komunikasi yang baik, dapat melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen yang akan mencuci pakaian di tempat kami, melakukan layanan yang baik, berbicara yang ramah dan tidak terbawa emosi ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan dari materi saya, yaitu usaha jasa laundry. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.